Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala nisul jum'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke Islam dengan secara utuh, secara sempurna. Tidak setengah-setengah. Dalam artian aspek kehidupan kita sehari-hari sebisa mungkin sesuai dengan Islam. Tentu saja dengan sekemampuan orang masing-masing. Kan kemampuan juga orang berbeda-beda, tapi ada terus usaha ke situ. Jadi 24 jam karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Sudah diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semua sudah ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sosok yang paling mudah ditiru itu dan yang paling cocok untuk ditiru ya memang hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ilmuwan Barat pun itu semua mereka sepakat bahwasanya orang yang paling berpengaruh di dunia itu nomor satu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sejarahnya lengkap, mulai dari dia lahir sampai wafat, cara masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi, cara bangun tidur, cara tidur, itu semua terdata di dalam sejarahnya. Dan satu pun tidak ada tokoh di dunia yang seperti itu. Dan kalau kita mau contoh itu mudah saja. Untuk mengakses itu mudah. Apalagi sekarang sudah banyak ulama, banyak ustadz, banyak hadis-hadis yang bisa kita baca. Jadi memang Rasulullah itu kalau disesuaikan dengan udkhulu fis silmi kafah itu sangat mudah. Mudah karena contohnya juga sudah ada. Hanya saja memang kemampuan orang berbeda-beda untuk sampai ke situ. Bagaimana al-yauma akmaltu lakum dinukum wa raditu lakumul islam madinah. Ya. Hari ini telah aku sempurnakan ini agama. Maka sama dengan ayat wal asri idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ini adalah ayat-ayat yang yang terakhir turun. Akhir-akhir turun sampai itu. Maka ketika mendengar ayat-ayat seperti itu, yang menangis cuma satu, Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang lain gembira. Kenapa? Berarti agama sudah sempurna. Tapi Abu Bakar sendiri yang menangis. Kenapa menangis? Kalau agama sudah sempurna berarti apa? Sebentar lagi Rasulullah mau berangkat. Yang paham itu hanya Abu Bakar. Jadi memang agama itu seperti itu. Kita tidak bisa memahami langsung secara utuh kecuali melalui orang-orang yang terus ke atas, istilahnya sanad. Lawalal isnad laqala ma syaa man syaa, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, itu ahli hadis di zaman tabi'in. Beliau katakan, kalau bukan karena sanad, bukan karena isnad, apa itu sanad? Runtutan berguru itu loh, sampai kepada Rasulullah. Kalau bukan karena itu, maka manusia akan berkata mengenai masalah agama ini sekehendaknya atau sekeinginannya. Bisa dipahami sampai di sini, Pak? Saya rasa cukup sekian karena sudah masuk. Ini Ustaz, ini mau tanya-tanya saja ini tentang syaitan. Ya. Tadi Pak Nur sudah awali juga dengan bahasa syaitan. Seperti kita ketahui bahwa syaitan itu ada melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu gangguannya setiap saat ya. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Telah kuperingatkan kepadamu hai anak cucu Adam, jangan sembah setan atau jangan mengikuti kemauan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, kalau kita baru lahir, apakah setan itu sudah ada? Maksudnya apakah sudah ada dalam diri bayi itu setan? Kalau ada misalnya karena kita lari mungkin bersama setan, kapan mulainya dia bekerja? mulai dia bekerja ya. Kalau bayi kan tidak mungkin dia bisa goda ya.
ataupun anak-anak sampai remaja barangkali ya. Ya. Nah, kira-kira kapan baru dia mulai bekerja? Karena setan ini kan serangannya bertubi-tubi ini ya. Ya. Dari kiri, kanan, depan, belakang. Tapi di atas tidak bisa dia cangkuk karena Atas dan bawah, atas ya, dan bawah. karena Allah di atas kan, jadi bukan manusia dengan itu. Mungkin ada ayat mungkin yang bisa didukung bahwa ketika kita lahir itu ada potensi setan di dalam diri kita. Iya. Ya, itu saja pertanyaan Ustaz. Iya. Itu mengenai surah Nasr tadi. Jadi Nasr itu sebelum turun ayat terakhir, itulah surah utuh yang turun terakhir. Ada yang mengatakan itu surah Madaniyah karena sudah hijrah. Tapi ada yang mengatakan itu Makkiyah karena itu diterima di menjelang saat hajinya. Di situ ada yang menarik. Idza jaa nasrullah. Itu dia pakai fil madi ya, lampau. Waratan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna itu pakai ya, berarti present atau terjadi, dan itu terjadi sampai sekarang. Terbukti sekarang itu makin banyak orang Islam ramai-ramai di Eropa dan Amerika karena dia, ini yang menarik dari surah ini. Kalau yang ijazah nasrul fat itu dia pakai fil madi atau past tense. Tapi di berikutnya waraitan nas yadkhuluna, dia pakai present continuous. Itu dalam bahasa Arab kan fil mudhari sekarang dan akan datang. Ini yang menarik ini dari dari surah Nasr tadi ini. Jadi betul-betul itu Quran itu adalah suatu mukjizat yang memberikan gambaran akan kejadian masa datang. Saya kira kita nanti bisa dilanjutkan setelah azan. Jadi ya syaitan itu kan salah satu definisinya itu sifat buruk yang ada pada makhluk. Tidak cuma manusia. Jadi syayatina minal jinni wal ins itu setan-setan dari manusia dan jin. Jadi memang kalau manusia terlahir sendiri itu, kalau dalam keadaan Islam itu dia kan suci memang. Suci dari dosa. Memang tidak ada. Kapan dia setan itu mulai bekerja? Ya memang dari kecil orang itu sudah sering dianu sama setan. Berusaha untuk disesatkan. Ya, berusaha untuk diganggu. Makanya kalau dari awal penciptaannya manusia itu, ini agak panjang. Kalau kita lihat dari hadis-hadis baginda Nabi, ketika seorang suami dan istri pertama kali bertemu, dalam artian berhubungan badan, kemudian dia baca bismillah, maka anak itu tidak akan mudah diganggu oleh setan kalau jadi anak. Kalau pada waktu itu dia baca bismillah. Maka itu nanti anak itu mudah untuk dibimbing. Nah, adapun nanti ketika dia kecil, setan itu akan selalu. Tapi masalahnya sebelum dia balik, dia belum dihitung dosa. Tapi setan ini sudah bekerja sehingga nanti kalau sudah balik, kebiasaannya sudah seperti itu. Disinilah peran kedua orang tua untuk selalu mendidik anak itu senantiasa dalam keadaan terus bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rumah itu, kalau teman-teman dari tablik itu, biasanya habis subuh dia di rumahnya atau kapan kumpul, baca satu hadis. Ada yang namanya taklim rumah. Kalau orang jamaah tablik itu salah satu usaha untuk itu. Mungkin setelah itu berusaha sehingga nanti ketika anak itu dewasa, kemudian ternyata tidak berubah, tapi orang tuanya sudah berusaha, sudah dihitung berusaha dan tidak sampai lagi ke situ. Adapun cara kerjanya setan memang dari lahir itu. Makanya kan meskipun ini perbedaan pendapat ya, diazankan di telinga kanan. Itu salah satu usaha untuk apa? Supaya anak itu tidak mudah untuk digoda oleh setan. Wallahu a'lam. Cukup kali. Masih ada juga. Ya, kurang kira-kira seperti itu, Pak, kira-kira. Karena setan itu sampai mati, Pak, sampai sakaratul maut itu dia datang terus itu. Dia tidak akan menyerah sampai kita mati dalam keadaan betul-betul maksiat atau mati dalam keadaan pokoknya masuk neraka, karena itu doanya dia. Ajibnya iblis ini ketika dia tahu bahwa dia dilaknat, doanya itu keren. Bukan dia ya Allah taubat, tidak.
Itu Pak. Dia bilang, ya Allah panjangkan umur saya supaya saya bisa sesatkan anak manusia. Dikabulkan. Jadi kadang-kadang kalau kita doa buruk, kalau dikabulkan itu belum tentu baik loh Pak. Ada doa dikabulkan, kadang baik, kadang tidak baik. Jadi kabulnya doa itu belum tentu baik. Makanya kita itu doanya apa? Minta yang terbaik. Bukan minta ini, minta itu. Kan begitu. Arahan para ulama itu. Ya Allah minta yang terbaik. Kan begitu. Allah alam. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa setan ini dari jin dan ini dari manusia? Adakah sebenarnya Kode-kodenya? Ya. Kode itu Allah alam Pak ya. Itu kan karena perkara gaib. Ya. Itu memang ada kajian khusus untuk itu. Hanya saja jin sendiri kan sama seperti manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kewajibannya sama manusia itu. Menyembah juga. Nah, hanya saja nanti kalau kita masuk ke dunianya kita tidak tahu bagaimana, itu perkara yang gaib. Bentuk aslinya jin kan nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin hanya Rasulullah yang bisa melihat langsung, yang pernah bertemu langsung. Yang lain kalaupun ada, antara halusinasi, kalau bukan halusinasi atau bukan bentuk aslinya. Dia menjelma sebagai apa itu Allah alam. Makanya kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i itu, orang yang suka mengaku lihat jin, itu kalau bersaksi tidak diterima. Kalau bersaksi di pengadilan tidak diterima. Kenapa? Dia tidak tahu itu halusinasi apa bukan, dia tidak tahu. Apakah itu bohong, dia tidak tahu. Makanya ketika dia bersaksi ini halusinasi tidak diterima dia. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Ya, cukup Pak ya. Cukup. Agak menghadap besar. Kurang lebihnya mohon maaf, ini kata langsung. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.